Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmatul Husna, NIM 202151170. Pada video kali ini saya akan membuat skema jaringan dengan komponen 6 buah router, 4 PC, 5 switch, dan 2 server. Pertama-tama kita sediakan komponen tersebut dan sambungkan dengan kabel yang sesuai. Untuk langkah selanjutnya kita konfigurasi alamat IP pada server. Server 0 kita beri nama server Sabang yang kita jadikan sebagai server web dan DNS. Sedangkan server 1 kita beri nama server Merauke yang kita jadikan sebagai server webnya. Lalu kita tulis alamat IP pada masing-masing device. Pada server Sabang kita masukkan alamat IP 192.168.1.1 dengan subnet mask kelas C, serta default gateway-nya 192.168.1.70 yang merupakan IP router 2. DNS server kita buat 192.168.1.1. Lalu kita edit indeks HTML untuk server web menjadi uasjarkom1 pada server Sabang. Untuk DNS-nya saya menambahkan dua domain yaitu www.uasjarkom1 dengan alamat IP yang sesuai dengan server Sabang dan www.uasjarkom2 dengan alamat IP yang sesuai dengan server Merauke. Kemudian beralih ke server Merauke, saya konfigurasi IP address-nya 172.16.1.1 dengan subnet mask kelas B dan default gateway-nya 172.16.1.70 yang merupakan IP router 5. Serta pada indeks HTML-nya saya ubah menjadi uasjarkom2. Beralih ke PC, saya konfigurasi semua PC sesuai dengan alamat IP-nya. Pada PC 0, saya konfigurasi alamat IP address-nya 192.168.2.1 dengan subnet mask kelas C dan default gateway-nya 192.168.2.70 sebagai IP router 1. Serta DNS server sesuai alamat IP DNS server. Untuk PC 1, 2, dan 3 juga sama dengan PC 0. Saya memasukkan alamat IP-nya dengan memasukkan IP address, default gateway, serta DNS server. Kemudian kita beralih ke router. Untuk konfigurasi router saya menggunakan basis CLI. Kita mulai dari router 1, di mana langkah pertama kita ketikkan ENA atau enable untuk perintah masuk ke router. Lalu conft atau konfigurasi terminal untuk masuk menu konfigurasi. In FA 0/0 untuk konfigurasi interface /internet 0/0. Lalu IP add
untuk menambahkan alamat IP dan subnet pada FA0/0 yang terhubung dengan PC0. No-shot adalah untuk menghidupkan interface, sedangkan X adalah perintah untuk keluar dari konfigurasi. In FE0/0/0 merupakan perintah konfigurasi serial interface yang terhubung dengan router 2. IP add untuk menambahkan IP dan subnet pada serial 0/0. Sedangkan no-shot untuk mengaktifkan interface-nya. X perintah untuk keluar dari konfigurasi. Sama seperti router 1, konfigurasi alamat IP juga dilakukan pada semua router. Untuk selanjutnya, saya lakukan proses routing agar antara router 1 dengan router yang lain dapat saling terhubung. Saya sudah menyiapkan konfigurasi routing di mana pada R1, IP root 192.168.1.0 dengan subnet mask kelas C, serta IP net hub-nya 10.10.10.20 yang terhubung ke server Sabang. Sedangkan IP root 192.168.30 merupakan status routing yang terhubung ke PC1. IP root 172.168.00 static root yang terhubung ke PC2, sedangkan IP root 172.16.00 static root yang terhubung ke server Merauke. Adapun IP root 172.158.00 merupakan static root yang terhubung ke PC3. Begitupun dengan router selanjutnya, yaitu router 2, 3, 4, dan 5, serta 6. Setelah semua terkonfigurasi, maka diharapkan semua device bisa saling berkomunikasi dengan device lainnya. Begitupun dengan router. Semisal router 1 dengan router 2, router 3 dengan router 4, PC0 dengan PC1, PC0 dengan server Merauke, server Sabang dengan PC1, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, saya melakukan pengetesan dengan kirim email antar device.
Setelah semua sukses, saya akan mencoba untuk melakukan pengetesan domain atau apakah server DNS dapat diakses pada semua PC. Kita mulai dengan PC 0, lalu buka web browser, kemudian masukkan alamat domainnya www.uasjarkom1. Maka akan muncul uasjarkom1 dapat diakses di PC 0. Lalu kita masukkan www.uasjarkom2. Lalu uasjarkom2 juga dapat diakses di PC 0, artinya sudah terkonfigurasi untuk server DNS dan webnya. Untuk pengetesan di PC-PC lainnya, saya percepat. Demikian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.